Jadi kisah ini terjadi ketika polisi ini berusia 30-an. Waktu itu ada laporan masuk ke kantor bahwa ada suara raungan yang ada di sebuah gang. Lalu ia dan rekannya pun bergegas ke sana. Dan betapa kagetnya polisi ini melihat seorang laki-laki yang sedang memutilasi orang lain. Bahkan sampai bagian tubuh orang itu hilang. Dan kayaknya udah dimakan sama laki-laki ini. Laki-laki itu berkata, "Jangan mendekat. Pergilah sejauh mungkin kalau kamu gak mau kenapa-napa." Dan tiba-tiba rahangnya sangat terbuka lebar dan dia meraung-raung. Polisi itu kebingungan guys. Dan tiba-tiba rahang pria ini terbuka benar-benar sangat lebar. Polisi ini bingung sekaligus ketakutan. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Dia benar-benar sangat panik. Dan tiba-tiba aja laki-laki itu merangkak dan menyerang polisi ini. Laki-laki itu menyerang teman si polisi ini. Dia menggigit temannya itu. Polisi itu pun bingung harus ngapain. Akhirnya ia menembak kaki laki-laki itu. Namun tembakan itu tidak mempan. Dan untuk kedua kalinya dia menembak paha laki-laki itu hingga akhirnya dia pingsan. Lalu polisi itu segera memanggil ambulan dan menangani mereka. Setelah laki-laki itu diinterogasi kenapa dia melakukan hal itu, laki-laki itu tidak tahu. Ia mengatakan kalau ada suara-suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk memakan manusia. Dan suara itu selalu berkata jika dia tidak mau, dia akan meminjam tubuh laki-laki ini supaya dia bisa memakan manusia. Dan dia percaya kalau di dalam tubuhnya itu ada monster yang sangat mengerikan yang selalu haus akan darah manusia. Bahkan laki-laki ini pun tidak sadar kalau dia telah melakukan hal itu. Dan lebih seramnya lagi kalau itu bukan korban pertamanya. Laki-laki itu juga sudah berusaha disembuhin dengan terapi hipnotis. Semenjak kejadian itu, polisi ini sangat susah melupakan kejadian yang sangat traumatis itu. Hingga akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri sebagai polisi. Jadi cerita ini adalah pengalaman seorang cowok guys. Jadi dulu waktu dia masih kecil, di rumahnya ada acara keluarga. Lalu dia dan adiknya diajak oleh pamannya untuk pergi belanja ke supermarket. Waktu mereka lagi milih makanan dan cemilan, tiba-tiba adiknya yang lagi milih es krim lari ke arah cowok ini. Dia segera mengajak kakaknya untuk pergi dari toko tersebut. Dia nggak ngejelasin alasannya kenapa, yang penting mereka bisa pergi dari toko itu sesegera mungkin. Setelah di mobil dia cerita kalau waktu dia milih es krim, dia lihat dua laki-laki membawa seorang wanita yang tak berdaya ke arah gudang. Tapi ibu mereka tidak percaya guys, dan malah menuduh anaknya berbohong. Tapi kakaknya percaya pada adiknya karena adiknya tidak mungkin meninggalkan es krim hanya untuk kebohongan kecil seperti itu. Anak itu pun trauma bagaimana kalau dia adalah korban jika dia tetap diam di situ. Jadi cowok ini tinggal sendirian di rumahnya yang sangat besar yang ada di basement guys. Suatu malam dia memilih untuk membaca buku atau nggak main game sebelum dia tidur. Pada saat tengah malam dia kebangun gara-gara mendengar ada suara orang yang sedang mandi di shower. Showernya itu dekat banget sama kamar tidurnya cowok ini. Ia mendengar dengan sangat jelas kalau ada yang membuka pintu kaca itu dengan sangat keras sekali sampai kayak kebentur gitu. Cowok ini berusaha berpikir positif dan memilih untuk melanjutkan tidur. Tapi dia malah mendengar kalau ada suara yang garuk-garuk gitu di ruang tamu. Dia sangat takut untuk mengecek dan cuma diem di sudut kamarnya. Tiba-tiba di dalam lemarinya dia melihat seorang wanita yang mukanya hancur dan penuh darah di kepalanya. Wanita itu terlihat kayak memakai perban di bagian mulutnya. Entah siapa wanita itu, tapi cowok ini langsung pingsan ketika melihat wanita itu. Esok paginya di ruang tamu dia melihat kalau buku-bukunya itu habis tercabik-cabik. Dan pintu kamar mandinya itu emang retak. Berarti selama ini kejadian itu bukan mimpi melainkan kenyataan. Entah siapa wanita aneh yang pernah mengganggunya, tapi cowok ini sudah melupakan hal itu. Cerita selanjutnya berasal dari Bangladesh. Jadi dulu kakek cowok ini pernah pulang memancing. Ketika dia melewati jembatan, tiba-tiba ada sosok pria yang tidak dikenal memanggil. Pria aneh itu mendekati laki-laki ini dan berkata, kenapa dia sangat terburu-buru sekali. Sosok pria aneh itu pun memegang bahu laki-laki ini.
Lalu dia meminta laki-laki ini untuk menyerahkan ikannya. Laki-laki ini pun sadar kalau sosok itu bukanlah manusia. Dia baru sadar ketika sosok itu ternyata tidak mempunyai kaki dan dia melayang. Tiba-tiba sosok itu tertawa melihat ekspresi ketakutan dari laki-laki ini. Lalu dia segera memintanya menyerahkan ikannya. Laki-laki ini tidak mau dan dia terus saja membaca doa hingga sosok itu sangat kesakitan. Lalu sosok itu pun berkata kalau dia akan membunuhnya jika dia bertemu lagi sebelum dia berdoa. Jadi guys, di Bangladesh ada hantu yang bernama Makubut. Hantu itu sering meminta ikan kepada nelayan. Jika tidak dikasih, hantu itu bisa menyerang dan bahkan membunuh nelayan itu. Dan dijadikan santapan bersama si ikan. Cerita ini berasal dari Inggris. Di sebuah perumahan yang asri dan tenang terdapat seorang keluarga yang baru pindah rumah ke situ. Sebut saja nama cewek ini Nia dan adiknya Lala. Nia dan Lala akan pergi bermain ke sebuah taman di perumahan itu. Hampir setiap hari mereka bermain di taman itu, tapi pada suatu hari tiba-tiba di ayunan mereka melihat seorang gadis yang sedang bermain ayunan. Nia melihat gadis itu tampak sangat kucel dan dekil sekali. Ia merasakan aura negatif yang sangat kuat dari gadis itu. Sebelum dia mengajak Lala pulang, Lala malah langsung nyamperin gadis aneh itu dan mengajaknya bermain. Semuanya berjalan dengan normal, bahkan Lala dan gadis aneh itu bermain dan mengobrol bersama. Tak terasa udah siang aja guys. Nia mengajak Lala untuk segera pulang. Dia melihat gadis aneh itu dengan muka yang sangat pucat dan senyumnya yang aneh dan mengerikan. Segera saja Nia mengajak Lala meninggalkan tempat itu. Lalu Lala cerita kalau nama gadis itu adalah Georgia dan dia tinggal di dekat sini. Tiba-tiba Lala melepaskan pegangan kakaknya dan melihat ke sebuah poster dengan tatapan yang sangat pucat. Setelah Lala melihat poster itu, dia pun tidak kalah kaget dengan apa yang dilihatnya. Kalau ternyata ada sebuah pembunuhan di daerah kompleks perumahan itu. Dan nama gadis yang telah dibunuh adalah Georgia. Gadis yang persis sama yang mereka temui di taman. Berarti gadis yang mereka temui di taman tadi bukanlah Georgia. Sejak saat itu mereka trauma pergi ke taman itu lagi.